Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer yang lama, tapi ternyata mobil ini tuh masih diproduksi ya, walaupun sudah ada yang versi faceliftnya, yang versi Cartens. Tapi sekarang harganya tuh lagi menarik banget ya, konon katanya itu bisa hingga di bawah 200 juta rupiah, dan apalagi ini yang termurah banget, yang transmisi manual. Nah ini jarang banget ya Stargazer aktif yang manual ini. Nah mobilnya tuh lagi ada di gudangnya Andalan Group ya, tapi untuk kontak personnya bisa hubungi salesnya Hyundai Andalan Pancoran yang nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Nah karena ini yang tipe aktif yang paling murah, dia kuncinya masih flip key seperti ini, ada tombol lock, unlock, dan buka bagasi ya, cuman buat buka latch doang, dan ada satu kunci cadangan gitu atau kunci vale lah ibaratnya. Nah ini juga belum kiles ya, jadinya harus diklik seperti ini. Nah interiornya seperti ini, jadi udah pakai dashboard yang semi baru gitu ya, yang dulu sempat di improve di Stargazer X yang pertama, tapi joknya masih full fabric, masih full kain, dan emang sih pengaturannya cuman ada recline dan slide aja, dia nggak bisa diatur naik turun. Di sini ada tulis untuk membuka tangki BBM-nya, dan dia masih kunci colok. Nah untuk nyalain mobilnya juga kita harus injek kopling, pastikan sudah di netral, dan putar si kuncinya. Nah seperti itu. Jarang nih Stargazer manual. Enak ternyata shifternya, dia 6 speed juga, dan untuk gigi mundurnya itu angkat pengunci ini dorong ke kiri belakang, dan dia juga ada indikator R-nya di bagian speedometer, tapi dia nggak ada kamera mundur atau sensor parkir ya. Oke, yuk kita tutup. Nah untuk setirnya ini juga sama seperti Stargazer lainnya, cuma bedanya dia nggak dilapis kulit aja, dan pengaturannya itu juga hanya tilt ya, dia nggak bisa teleskopik. Nah, walaupun begitu, walaupun dia paling murah, tapi dia tetap dikasih tombol audio steering switch. Jadi buat ngatur volume, ganti track, telepon, voice command kalau lagi di Android Auto atau Apple CarPlay ya, dan tombol favorit ini yang bisa kita setting, itu bisa kita dapatkan dari yang paling murah ini. Bahkan MID-nya aja diaturnya juga masih dari tombol setir gini ya. Jadi nggak pakai tombol-tombol yang ada di speedometer gitu, jadinya lebih berasa mewah gitu ya. Untuk tuas di balik setir, dia ada triple turn signal, belum auto headlamp, dan cuman lampu senja dan lampu utama doang ya, dia nggak ada auto. Dan wipernya juga wiper depan aja, dia cuman wiper intermittent itu pula. Nah instrument clusternya juga sama seperti Stargazer aktif yang pernah kita review dulu ya, yang Matic, dan dia masih full jarum seperti ini. Di sebelah kiri ada speedometer dan fuel gauge yang di bagian bawah, dan ada tachometernya dan temperatur mesin. Untuk MID-nya juga dia layar kalkulator di bagian tengah, dan ini lagi mode shipping ya, jadi nggak bisa kita akses nih. Tapi isinya komplit kok, ada konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan lain-lain. Dan tadi ya, untuk gigi mundur kalau misalnya kita masuk ke R itu dia ada indikatornya. Nah lanjut lagi ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC bisa dibuka tutup, ada kotak sekring, tuas membuka kap mesin, pedal masih model gantung semua, dan koplingnya tuh surprisingly enteng loh. Enteng tapi berbobot gitu, jadi bukan yang nggak ada feel-nya gitu, dan tetap dikasih footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini full plastik keras semua, nggak ada jahitan-jahitannya, dan door handle-nya juga masih hitam gini aja ya. Dia juga nggak ada auto up down power window di semua jendela, jadi semua jendela tuh harus ditahan untuk buka atau tutupnya. Ada window lock, central lock tetap ada, dan pengaturan spion juga tetap elektrik ya, walaupun untuk pelipatan di dia manual. Untuk sun visor polos yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga polos. Satu lampu kabin di sini yang masih bohlam, dan spion tengahnya juga nggak ada dimmernya, jadi ya udah segini aja gitu. Head unitnya sih udah cukup komplit ya, karena dia sudah head unit yang touchscreen dan sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Fungsinya juga cukup komplit dengan kiblat, terus juga ada tampilan untuk tadi ya phone projection, ada quiet mode, jadi speaker belakang itu dimatiin, walaupun di sini cuma 4 speaker, dan masih banyak knop-knop physical seperti ini. Cuman
Bedanya dia nggak ada menu ini aja ya, BlueLink. Jadi dia nggak ada connectivity ke servernya BlueLink, dan nggak ada kamera mundur juga, nggak ada sensor parkir. Untuk AC di sini juga bisa dibuka tutup. Ada tombol lampu hazard yang kedip kayak mobil Eropa. Terus juga ada open storage di bagian bawah, dan karena ini yang tipe aktif gitu ya, dia nggak ada ambient lightnya memang. Untuk panel AC juga masih full manual. Di sini untuk fan speed ada 4, terus untuk dingin dan nggak dinginnya, zona AC juga bisa kita pilih mau ke kaki, ke kaca depan, dan dia nggak ada defogger belakang ya. Di sini cuma untuk sirkulasi udara aja. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, satu USB A, yang sebelah sininya kosong, nggak ada wireless charger, jadi cuma tempat penyimpanan aja. Untuk shifternya juga masih karet ya, jadi belum dilapis kulit, yang kulitnya cuma shift bootnya aja. Untuk parking brake ini juga sama seperti Stargazer yang awal-awal ya, dia masih parking brake manual dengan 2 buah cup holder di sebelah sini. Ada open storage, jadi kalau yang tipe aktif ini dia nggak ada console boxnya, dan kita juga udah dikasih alat pemadam api ringan. Untuk di bagian glove box dia belum soft opening. Sini ada buku servis, dan di sini juga ada satu laci kecil lagi untuk nyimpen barang yang lebih ngumpet. Sudah ada airbag juga, jadi untuk airbag tetap ada 2. Oke, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Hyundai Stargazer yang varian aktif manual 2026 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Nah, harap diingat ya, dengan harga bisa under 200 juta kita bisa mendapatkan low MPV yang kabinnya selega ini dan bisa muat 7 penumpang. Jadi untuk harganya sebetulnya still deal sekali ya, dibandingin kita beli LCGC yang harganya sama, bisa dapat ini, walaupun ya ini tipe termurah gitu ya, tapi rasanya nggak murah-murah banget ya. Kayak legroom nih masih lega, emang dia nggak ada seatbelt pocket, tapi seenggaknya sudah ada AC double blower ya, dan ini sekarang sudah double blower beneran ya, karena terakhir kan Stargazer yang aktif ini kan dapat improvement yang di 2023 ya. Jadi ini udah bukan air circulator lagi, ini kalau dinyalain beneran dingin, jadi bukan kipas angin, beneran AC double blower. Ada lampu kabin, grab handle ini juga ada di kiri dan kanan. Headrest cuman ada di kiri dan kanan doang ya, di tengah sayangnya nggak ada. Dan di tengah juga seatbeltnya cuma 2 titik aja. Untuk kabin belakang ini juga seat slidernya juga bisa diatur maju mundur. Jadi kalau misalnya ada penumpang di baris ketiga kita bisa atur. Untuk door trim belakang ini juga sama seperti di depan, full plastik keras dengan cup holder di atas dan di bagian bawah. Ada speaker juga. Switch power window dia ada di sini, nggak auto tapi kacanya dia turun sampai rebah banget. Sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga. Oh ya, hampir lupa, dia juga ada isofix buat jok bayi di kiri dan kanannya. One touch tumble. Nah, kita tutup dulu. Dan kita setting ke posisi yang agak rebah. Nah, ini enak banget. Jadi untuk mobil yang nggak sepanjang Expander, nggak sepanjang apa aja sih LMPV zaman sekarang. Ya intinya adalah dia tuh lebih ke lebar dibandingin ke panjang gitu ya. Jadinya untuk dapat legroom dan headroom segini, ini sih mantep ya. Ini di posisi paling rebah nih. Tuh, paling rebahnya segini. Untuk orang dewasa, tinggi gue 170 cm, masih ada 2, 3, 4, hampir 4 jari. Jadi emang Stargazer tuh selalu yang lumayan lega gitu ya. Nggak selega kelas-kelas di atasnya gitu. Kayak sekarang kan ada Innova Zenix, terus juga ada Destinator, tapi ini tetap lega sih hitungannya. Dan kalau di posisi paling maju tadi ya, masih ada legroom sedikit ya untuk orang dewasa. Dan juga ini bisa ada 2 kerebahan nih, ini yang paling tegak, ini yang paling rebah. Dan paling rebahnya itu sih pol sih, jadi tetap cocok untuk dipakai perjalanan jauh. Dan kalau misalnya kita mau ngangkut barang yang gede, itu bisa dilipat seperti ini. Ada seatbelt juga pastinya, gantungan di bagasi, cup holder untuk penumpang belakang. Dan yang sebelah kanan ini juga sama dengan power outlet 12 volt, jadi bisa ngecas juga. Jendela belakang ini juga gede, nggak segede yang depan sih, tapi nggak bikin sempit gitu ya kalau dilihat dari dalam. Oke, yuk sekarang kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Stargazer aktif tipe manual ini.
Ya mesin sih sama ya, 1500 cc 4 silinder, mesinnya juga keluarga Smartstream dengan tenaga yang cukup besar juga di kelasnya, 113 HP atau 115 PS dan 144 Nm. Dan untuk tipe aktif ini dia ada transmisi manual 6 percepatan, ada juga transmisi CVT yang bernama Intelligent Variable Transmission yang juga bisa dibilang sangat efisien tapi juga sangat responsif. Tetap penggerak roda depan, dan ya kalau misalnya yang manual sih harusnya bisa lebih ngacir lagi ya. Gue juga penasaran sih rasa berkendara seperti apa. Oke, untuk ruang mesinnya sih nggak begitu rapi, nggak ada covernya kayak di kereta. Kapnya juga sudah ada peredam, dan yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Stargazer yang varian aktif ini ya masih sama seperti sebelumnya, karena ibaratnya ini kan produk semacam produk zombie gitu ya. Dia diproduksi setelah versi faceliftnya meluncur, jadi ya udah ini kayak buat fleet aja gitu. Dan untuk yang harga under 200 jutaan tadi juga harusnya bisa menarik banget untuk perusahaan-perusahaan yang ingin cari mobil kantor gitu ya, atau mobil fleet gitu. Jadinya tampilannya sih nggak akan berubah ya, karena ya tinggal tunggu stop produksi aja. Jadi tampilannya tetap ala-ala Staria gitu, yang grillnya menyatu dengan bumper. Bahkan kalau yang di versi aktif ini, dia tuh grillnya tuh menyatu banget sama bumper. Jadi kalau misalnya ini warna putih, ya grillnya pun warna putih gitu. Beda sama yang varian Prime di atasnya yang grillnya tuh kayak panel terpisah dan jadi warna hitam gitu ya. Dan untuk tipe aktif dia tetap lampu halogen, reflektor, jadi nggak ada LED-LED-an gitu ya. Dan LED bar yang di atasnya itu diganti dengan panel chrome yang lumayan kinclong sih ya. Nah, untuk beberapa unit memang ada yang udah diganti kap mesinnya. Jadi kap mesinnya dia pakai kap mesin Stargazer X yang ada jendolannya, bisa dibilang tuh kayak gitu tuh. Ini adalah Stargazer Essential, nanti videonya akan tayang setelah ini. Dia Stargazer biasa, bukan Stargazer X, tapi cupnya pakai cupnya X. Jadi ibaratnya kayak mungkin emang stok panel cup mesinnya ini sudah mulai menipis, jadinya dia pakai yang ada aja gitu. Jadinya ya untuk stok-stok terakhir mungkin digantiin pakai cupnya Stargazer X. Begitu pula untuk velgnya, ada yang pakai velgnya Stargazer Cartens yang baru yang kayak gitu tuh, yang 16 inci. Ada juga yang masih begini, velgnya Stargazer Active Improvement yang semenjak 2023 ya, atau velgnya Stargazer Essential gitu. Jadi ada beberapa yang mix and match, jadi tergantung stok yang tersedianya apa. Mungkin ini yang masih stok lama gitu ya. Nah, untuk velgnya tadi ya, dia single tone seperti ini, sudah ada disc brake, dan yang tipe aktif ini memang belum ada stability control ya. Untuk ukuran bannya dia 205 55R16. Untuk rem belakang dia masih tromol ya untuk yang tipe bawah ini. Untuk spion dia juga ada lampu sen, cukup nice ya untuk tipe bawah, walaupun dia memang pelipatannya masih manual. Untuk pilar-pilarnya juga, karena ini mobil warna hitam, dia dibikin hitam. Kalau yang biasa harusnya dia plastik aja, dan ada list window yang hitam polos. Nih ya, untuk yang tipe aktif dia masih tromol, beda sama yang Prime ke atas, dan yang X itu dia sudah disc brake. Nah, untuk bagian belakangnya juga tetap sama seperti sebelumnya. Jadi untuk yang aktif ini dia nggak ada LED bar berbentuk huruf H-nya kayak di varian-varian yang lebih mahal. Jadi dia lampu senjanya itu ada di bagian lampu remnya yang agak redup gitu ya. Sen dan lampu mundur juga tetap sama. Kacanya polos banget, nggak ada wiper, nggak ada defogger belakang. Ada HEMO stop lamp, dan antenanya sih sudah shark fin ya, jadi tetap terlihat cukup modern. Dan underguard bawahnya ini warna hitam, nggak ada sensor parkir, nggak ada kamera mundur, hanya reflektor aja di belakang. Untuk bagasinya, tombolnya tetap elektrik ya di bawah huruf G ini. Dan seperti ini bagasinya, jadi tetap lega, dan ada underfloor storage juga yang bisa kita atur gitu ya. Ya intinya adalah dia bisa naruh barang di sini, atau kalau misalnya kita mau nyimpan barang yang lebih tersembunyi itu bisa ditaruh di bagian bawah ya. Dan kalau misalnya si jok baris ketiganya ini dilipat,
satu kali lagi. Nah, bisa selega ini. Jadi emang salah satu yang terlega untuk soal storage ya si Stargazer ini. Oke, yuk kita tutup. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari Hyundai Stargazer Active 2026 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Hyundai andalan Pancoran ini bisa hubungi nomor yang ada di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa